Ya, selamat pagi pada Mas Boy, selaku dosen pengampu pada manajemen media. Pada pagi hari ini dan kesempatan hari ini, saya akan mempresentasikan UTS manajemen media. Saya Hardiman Sawijaya Paraita, NPM 1809-09-06563. Di sini saya akan membahas tentang media Kompas. Gramedia, terutama pada Kompas di kompas.com dan Kompas ID. Saya memberikan gambaran umum terlebih dahulu, yaitu industri media di tengah pandemi COVID-19. Dan 2020 menjadi tahun yang berat bagi setiap industri di sektor ekonomi. Beberapa instansi profit dan perusahaan mengalami penurunan keuntungan akibat berhentinya aktivitas dan produktivitas masyarakat akibat pandemi COVID-19. Berbagai industri media pun mencari berbagai cara untuk mempertahankan keberlangsungan media seperti yang dilakukan Kompas Gramedia Group, yang telah melakukan konvergensi media dan bekerjasama dengan beberapa distribusi media seperti Google hingga Facebook. Portal berita daring milik Kompas pun dioptimalkan karena koran cetak saat ini produksinya tidak semasif saat sebelum pandemi karena adanya kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di berbagai daerah di Indonesia. Saya akan langsung masuk kepada studi kasusnya. Kompas.com dan Kompas ID, saya beri judul Profit versus Profesionalisme. Kita mengetahui bahwa Kompas.com dan Kompas ID merupakan dua portal berita online yang dimiliki oleh Kompas Gramedia yang cukup berbeda fungsinya. Kompas.com lebih menonjolkan pada sisi profitnya atau pada sisi keuntungan bagi perusahaan media Kompas Gramedia. Sedangkan Kompas ID ditujukan untuk mengoptimalkan penyebaran berita secara aktual dan meminimalisir subjektivitas. Mengapa demikian? Karena Kompas ID di dalamnya tidak terdapat iklan, tidak terdapat iklan-iklan yang menunjang dalam publikasi beritanya. Kompas.id murni sebagai portal berita untuk menyebarkan informasi-informasi yang aktual dan objektif. Sedangkan Kompas.com dengan adanya iklan-iklan yang masuk tentu mendapatkan sebuah keuntungan bagi perusahaan Kompas. Namun di sisi lain, berita-berita yang dihasilkan tidak cukup terpercaya karena masyarakat akan berpikir bahwa iklan-iklan tersebut merupakan dalam tanda kutip merupakan titipan dari pengiklan atau orang-orang yang menaruh iklan di sana, sehingga informasi yang terdapat di kompas.com merupakan informasi yang belum tentu terpercaya dan harus dilakukan cross check lebih lanjut. Contohnya saja di kompas.com terdapat berbagai informasi hiburan seperti perceraian, seperti gosip-gosip dan desas-desus lainnya. Tidak hanya berita saja, namun berbeda pada Kompas ID. Kompas ID hanya terdapat berita-berita dan informasi-informasi yang sekiranya membantu masyarakat. Lalu saya akan mengaitkannya kepada the fiduciary model. Media sudah seharusnya bersikap independen dan mengutamakan kepentingan klien. Klien di sini itu publik sebagai konsumen media, namun tidak melupakan tanggung jawab profit perusahaan. Nah, dari hal tersebut saya melihat bahwa Kompas Gramedia Group memilih untuk membagi dua portal beritanya, yaitu Kompas.com dan Kompas ID. Untuk mendapatkan profit dan memasukkan iklan di dalamnya, maka Kompas melalui Kompas.com-nya menyediakan informasi-informasi hiburan, sehingga pengiklan akan bersedia untuk mengiklankan iklannya pada situs Kompas.com. Sehingga Kompas.com akan, walaupun di tengah pandemi, tetap mendapatkan keuntungan atau profit dari iklan yang masuk pada portal berita kompas.com. Namun, Kompas sebagai perusahaan media tetap menjalankan kewajibannya atau tanggung jawabnya kepada publik, di mana Kompas ID berfungsi untuk menyebarkan informasi-informasi kepada publik, sehingga informasi-informasi tersebut dapat dikatakan kredibel karena
tidak adanya iklan-iklan yang masuk pada portal berita kompas.id. Di samping itu, kompas.id pun menyediakan layanan untuk berlangganan per minggu sebesar 20.000, sehingga biaya itu pure dari publik, dan Kompas ID pun bertanggung jawab atas apa yang telah dibayarkan kepada publik oleh publik kepada Kompas.id itu sendiri, sehingga informasi yang diberikan akan lebih terpercaya dan kredibel karena tidak adanya tekanan untuk memberitakan atau informasi-informasi yang sekiranya dapat bernilai profit atau yang dapat menantangkan iklan, begitu. Lalu saya akan berlanjut pada decision making. Pada teori managerial decision making dikatakan bahwa setiap keputusan media memiliki dampak terhadap internal perusahaannya hingga publik. Keputusan Kompas untuk mengoptimalkan Kompas.com sebagai sumber pendapatan dalam hal pemberitaan merupakan sebuah keputusan baik. Karena di satu sisi Kompas.id digunakan untuk tetap memberitakan berita yang objektif dan lebih terpercaya karena adanya iklan dengan tidak adanya iklan di Kompas.id menjadi lebih independen untuk memberitakan informasi. Nah, jadi tadi sedikit saya kembali lagi di fiduciary model ini. Jadi decision making yang dibuat oleh petinggi-petinggi atau pemimpin redaksi dari Kompas Gramedia mungkin ingin melihat bahwa Kompas tetap ingin menjalankan model fiduciary, di mana fiduciary ini tetap memperhatikan profit, namun tetap juga memperhatikan tanggung jawabnya kepada publik. Sehingga dia melihat bahwa dengan adanya profit dari Kompas.com, sehingga mereka dapat memberitakan berita yang cukup objektif dan faktual dan aktual di Kompas.id. Proses decision making. Pertama, definisikan masalah. Di sini adalah bagaimana Kompas mengenali masalah yang sedang dihadapi, yaitu COVID-19. Lalu menentukan tujuan, berorientasi ke depan atas hal yang ingin dicapai. Yang ingin dicapai tentu keberlangsungan media dan kebertahanan media selama di pandemi COVID-19 ini. Lalu memikirkan strategi atau mencari solusi. Di sini Kompas harus berdiskusi dengan berbagai pihak internalnya untuk mencari solusi dan memberikan berbagai sudut pandang dalam memecahkan masalah ini. Lalu solusi yang sudah dipilih akan dipilih solusi terbaik yang sekiranya mampu menyelesaikan masalah. Lalu solusi yang dipilih akan coba diimplementasikan seperti yang sudah saya contohkan tadi, seperti Kompas.com dioptimalkan sebagai untuk istilahnya ladang profit, sehingga dan Kompas.id dioptimalkan sebagai ladang untuk penyebaran berita yang objektif dan aktual. Lalu segala rangkaian tersebut akan dievaluasi. Jika evaluasinya baik akan dilanjutkan, dan jika tidak akan kembali ke proses pertama. Lalu saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari UTS ini. Jika saya menjadi CEO perusahaan media, saya mengumpulkan bahwa saya memiliki media tersendiri, yaitu Live Media. Nah, berkaca pada Kompas, melihat aspek profit dan tanggung jawab sosial. Nah, di sini saya akan berkaca kepada apa yang telah dilakukan oleh Kompas. Jika saya memiliki media, perusahaan media tersebut, saya akan mengoptimalkan iklan-iklan, algoritma, dan lain sebagainya yang berada di dunia digital atau ruang virtual. Tentunya dengan memberikan tempatnya masing-masing. Jadi mungkin saya akan memberi 2 portal berita juga, satu yang memang untuk hiburan, yang satu untuk berita. Jadi di hiburan tersebut kita akan dapat memasukkan iklan, memasukkan produk apapun yang sekiranya memberikan yang sekiranya mampu untuk membantu profit dari perusahaan saya. Dan di portal berita satunya mungkin saya akan menyediakan
kerjasama terhadap UMKM, karena saya juga melihat beberapa UMKM dalam pandemi ini sangat terpuruk, jadi saya akan mencoba untuk bekerjasama dengan mereka melalui seperti yang dilakukan Kompas ID. Saya akan mencoba untuk membantu dalam publikasi UMKM-nya, dan UMKM-nya pun memberikan biaya atau memberikan ongkos sebagai biaya publikasi dari perusahaan saya. Mungkin gitu. Lalu beberapa keputusan dan kebijakan yang saya akan lakukan adalah link up pada distribusi media. Jadi media yang saya lakukan akan saya coba untuk linkkan kepada ke setiap media-media digital saat ini seperti YouTube, seperti Google, Facebook, Twitter, dan lain sebagainya. Lalu mencari segala informasi tentang perkembangan COVID. Di sini saya akan mencari perkembangan dengan tujuan sampai kapan COVID ini akan berakhir. Jadi saya akan menentukan plan dalam kurun waktu yang sedemikian rupa, dan seberapa besar dampaknya terhadap media saya pada kurun waktu sekian minggu atau sekian bulan misalnya. Mungkin demikian. Lalu ketiga, saya akan melihat dinamika pasar. Saya kan sekarang sudah memasuki new normal, jadinya saya akan melihat bagaimana pasar itu bergerak dalam situasi new normal. Apakah akan terus di rumah saja atau sudah boleh untuk berkegiatan di luar rumah. Demikian. Lalu yang keempat, saya akan membentuk sebuah algoritma digital. Jika kita membicarakan sebuah platform digital, maka tidak lepas dari sebuah algoritma. Algoritma di sini saya akan umpamakan bahwa setiap masyarakat yang menggunakan media sosial misalnya dan lain sebagainya, saya akan mencoba untuk menaruh sebuah link di berita saya, dan itu akan terkonek dalam setiap minat atau kesukaan dari orang yang menggunakan media sosial itu. Jadi portal berita saya akan terlihat setiap orang tersebut mengetik suatu kata kunci yang berkaitan dengan portal berita saya. Lalu setelah itu saya akan melakukan evaluasi terhadap apa yang telah saya putuskan dan buat. Selanjutnya adalah it's time to disruption. Terdapat algoritma cash flow bekerjasama dengan UKM. Nah, inilah ketiga cara yang saya lakukan untuk mempertahankan keberlangsungan dari media saya. Algoritma, dengan adanya konvergensi media, tentu sangat mudah memperkenalkan media kita dengan sistem algoritma dalam ruang virtual, sehingga media kita akan terus lihat pada setiap platform digital yang ada. Nah, inilah hal yang tadi saya bicarakan, bahwa setiap kita masuk dalam dunia digital, maka seluruh data kita akan berada di ruang digital tersebut, tidak kecuali dengan apa yang telah kita buat. Contohnya ini media, apalagi media yang berbasis pada digital, yang adanya konvergensi media. Jadi sangat mudah sekali untuk media kita dikenal, dan bahkan hingga diklik pada link yang berkaitan dengan media kita. Lalu mencatat secara akuntabel pemasukan dan pengeluaran media, sehingga kita akan mengetahui bahwa media kita ini akan bertahan selama berapa bulan, dan apa yang harus kita lakukan selama berapa bulan tersebut untuk selanjutnya akan dihitung kembali setelah, misalnya anggap dapat bertahan 5 bulan, lalu setelah dihitung akan dilakukan penghitungan kembali, akankah setelah 5 bulan itu dapat bertahan atau tidak bertahan. Gitu. Terakhir adalah kerjasama dengan UMKM. Inilah yang saya ceritakan tadi, bahwa media saya akan berusaha untuk menyerap beberapa UMKM, dan UMKM tersebut akan membayar biaya untuk publikasi. Di satu sisi saya juga akan membantu untuk mempublikasikan UMKM tersebut. Jadi di sini saya istilahnya menggunakan konsep simbiosis mutualisme. Kesimpulannya, saya akan memulihkan profit terlebih dahulu melalui cara yang saya telah singgung di slide sebelumnya. Selanjutnya, saya akan tetap bertanggung jawab kepada masyarakat selaku pelayan utama perusahaan, karena pelayanan publik sangat berpengaruh pada kinerja dan kualitas produk media. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.